Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita dilahirkan ke dunia, dunia yang baru. Sebenarnya, sebelumnya kita ini sudah hidup lama di alam ruh. Sebagai ruh, tidak punya jasad, menunggu giliran kelahiran kita. Yang mana manusia itu memiliki waktunya masing-masing. Tapi ketika kita dilahirkan, dimasukkan ke dalam janin dan lahir sebagai bayi, memori kita terhapus atau tersimpan entah di mana. Kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Jadilah manusia itu lahir sebagai orang yang lupa ingatan. Ataupun manusia yang lupa siapa dirinya ini. Ataupun manusia yang tersesat, tak tahu jalan tempuh mana yang harus dilewati. Karena semua tak jelas. Tidak ada buku panduan sama sekali mah. Akhirnya kita mengikuti orang yang paling dekat dengan kita. Kita diberi nama siapa? Kita terima. Padahal kita itu punya nama sendiri di alam ruh. Tugas kita yang pertama sebenarnya adalah mencari tahu siapa diri kita, agar arah yang dituju jelas, agar perjalanan mana yang harus dilewati pun jelas, dan kita akan kembali menyadari keberadaan diri. Makanya ada penjelasan, siapa yang tahu siapa dirinya, maka akan tahu siapa Tuhannya. Artinya, siapa yang tahu ruh di dalam tubuhnya itu, maka akan tahu siapa Tuhannya, yang telah mendidiknya dan menciptakannya menjadi roh dulu, dan tahu arah tujuan yang akan dituju. Karena tahu, maka kemudian dia tidak gagal dalam penempuhan, karena sesuai dengan penciptaannya dan kelengkapan dirinya. Tidak beda dengan alat-alat, kita beli alat baru, tapi tak tahu apa fungsinya. Misal alat masak, katakanlah rice cooker, karena tidak tahu apa gunanya. Kita coba naiki dan starter sebagaimana menyalakan motor, atau kita naiki seperti naik kuda-kudaan, atau kita lakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan masak nasi. Maka rice cooker itu tak berguna, dipakai apa juga gagal. Nah, itu sama dengan kita yang tak menemukan diri sendiri, guna dan tujuannya untuk apa diciptakan, tugas dan gunanya apa. Itu bisa diketahui setelah kita mengetahui siapa ruh di dalam badan kita ini. Dalam perjalanan ruh kita, jasad kita sekarang ini ibarat mobil. Mobil yang baru kita naiki dan baru kita beli. Makanya butuh waktu lama untuk kita bisa menjalankannya dengan benar dan sesuai keinginan. Sebagai pengemudi robot yang bernama jasad ini, pelan-pelan kita harus mengenali bagaimana kaki melangkah dan berlari, bagaimana yang benar tangan memegang dan meremas, lalu bagaimana memfungsikan semua indera di badan, melihat, mendengar, dan berbicara. Sampai kita betul-betul bisa melakukan semuanya dengan benar. Itu secara mendasar. Kemudian, kebenaran secara agama, dan tidak menyakiti orang lain. Kita belajar mengendalikan badan jasad kita, berjalan, tapi tidak menyenggol benda lain, beraktivitas tapi tidak membahayakan diri dan orang lain, lalu berusaha menjalankan robot badan kita dengan gerakan yang bernorma, bermoral dan berakhlak mulia. Bukan hanya bisa bergerak, tapi sampai gerakan itu tidak menyakiti orang lain. Bukan hanya bicara, berkata gawa atau berucap, tapi pembicaraan kata, tujuan itu tidak menyakiti orang lain. Belajar menulis yang benar, bukan hanya benar, tapi juga bisa menulis yang tidak menyakiti orang lain. Setelah itu meningkat lagi pembelajaran. Di samping menggerakkan anggota lahir, kita juga harus pintar menggerakkan onderdil batin kita, agar batin kita tidak salah dalam langkah. Kapan melajukan badan dan kapan mengerem, sehingga tak terjadi kecelakaan, tak terjadi konslet, putus asa, atau mogok batin kita karena mengambil langkah yang tak benar. Tak tahu tuas kopling, mana mundur, mana maju, mana netral, mana berjalan, kapan ngegas, dan kapan ngerem. Membersihkan segala macam sambungan dan kotoran yang membuat kita iri, dengki, hasad, ujub, sombong, ria, benci, marah, dan syirik. Kotoran di batin dibersihkan, agar laju robot tidak ngadat, tidak mogok, dan yang rusak diganti onderdil yang baik, ikhlas, tawakal, amanah, qanaah, tawadhu, sabar, dan ridho. Maka kita baru bisa menjalankan jasad ini dengan benar, dengan selamat. Itu pun harus selalu mentaati semua rambu-rambu di sepanjang perjalanan hidup. Baru nanti, kendaraan yang disopiri pun selamat. Dan kita sebagai sopirnya juga selamat. Perjalanan menuju tujuan akhir ketika kamu mau pergi ke Jakarta dari Surabaya karena perjalanannya jauh, maka kamu butuh kendaraan yang cocok untuk kepergianmu.
Ada kalanya kamu memilih bus pesawat atau kereta api. Setiap orang boleh memilih alat tempuh perjalanannya. Misalkan kamu memilih naik bus. Ternyata naik bus itu banyak sekali masalahnya. Harus beli tiket bus. Harus menunggu busnya datang. Harus duduk di kursi sesuai tiket. Apalagi kalau tetangga dudukmu ternyata orang yang jelek perangainya. Sudah, kalau tidur ngorok, kentutnya pun baunya bikin hidungmu sampai biru. Kadang tubuhnya menimpamu atau mendorongmu sampai kamu cuma dapat tempat duduk pantat separuh nempel di kursi dan separuh di udara. Sehingga sepanjang perjalanan kamu menahan diri supaya tidak sampai jatuh. Itu kamu rasakan sepanjang perjalananmu dan kamu mau marah pun tetap saja itu terjadi. Tak bisa berbuat apa-apa selain harus sabar di dunia ini. Asalnya sebelum kamu berada di dunia, kamu adalah ruh. Karena mau melewati dunia fana, kamu butuh kendaraan. Maka kendaraan yang paling cocok untuk menempuh perjalanan dunia ini adalah jasad yang kamu tempati itu. Jika perjalananmu sudah sampai, maka jasad yang kamu tempati harus kamu tinggalkan untuk kembali ke tempat ruh lagi. Selama perjalananmu, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan harus kamu lewati. Tetangga yang cerewet, suka ngutang tapi tak bayar, segala sesuatu harus antre. Kadang kamu sakit dalam perjalanan dan banyak hal yang menyusahkanmu. Entah jasad yang kamu tempati suka sakit, pegal-pegal, atau berbagai kejadian yang membuatmu penat menempuh perjalanan. Jika kamu tidak sadar bahwa jasad yang kamu tempati itu hanyalah kendaraan, misal kamu kerasan tinggal di jasadmu sehingga tak mau turun dari bus ketika perjalanan sudah sampai, maka malaikat maut harus menarik paksa kamu keluar dari kendaraan jasadmu. Begitulah perumpamaan kita dalam menempuh perjalanan hidup. Syukur jika bus yang kamu tumpangi tidak kesasar. Jika kesasar, maka selama di dalam bus bisa jadi kamu tak sampai pada tujuan. Jika kamu dan jasadmu ini kesasar, padahal perjalananmu seharusnya kembali ke alam akhirat yang sebelumnya kamu tempati, karena nyasar malah bisa jadi kamu menuju alam setan dan menjadi tawanan iblis, bukan kembali ke akhirat. Makanya ketika menempuh dunia ini, kita harus tahu panduan perjalanan yang benar agar tidak salah jalan. Panduan pokok adalah Al-Quran dan panduan keseharian adalah hadis Nabi. Jika panduan perjalanan ini di-hold dengan sungguh-sungguh, perjalanan akan lancar dan kamu akan sampai ke akhirat dengan selamat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bila mana manusia menemui ajalnya, maka saat itulah dia bangun dari tidurnya. Karena ketika manusia itu mati, baru keluar ruhnya dari jasadnya. Ketika itu manusia baru percaya, baru melihat kenyataan bahwa alam ruh itu ada, alam gaib itu ada, siksa kubur itu ada, siksa neraka itu ada, para wali dan para nabi itu ada, para malaikat itu ada, dan banyak lagi hal yang sebelumnya dianggap tidak ada. Ternyata semuanya ada. Selama ini, apa yang malah diperjuangkan di dunia, kedudukan, kekayaan, kemewahan, wanita, semuanya hanya semu. Semua akan ditinggalkan, sedang perjalanan masih jauh. Aku umpamakan orang yang hidup di dunia ini seperti orang yang terjebak dalam jasadnya sendiri. Tak pernah tahu apa yang ada di luar jasadnya. Ruhnya terjebak dalam jasadnya. Umpama seorang sopir mobil yang terkunci di dalam mobilnya sendiri. Jasad itu kendaraan bagi ruh, dan ruh adalah pengendara dari jasad. Ruh dan jasad bukan satu bagian, tapi dua bagian yang berbeda. Umpama sopir dan mobil yang dikendarainya. Bayangkan tentang mobil. Sopir mobil itu bukan onderdil mobil. Ketika orang membeli mobil, tidak serta-merta mendapatkan sopir di dalamnya. Sopir bukan bagian dari roda, bukan dari spion, kursi, atau mesin. Sopir masuk ke dalam mobil dan menjadi pengendara. Dan keluar masuk mobil adalah hal yang wajar. Akan aneh, bahkan celaka, jika sopir mobil itu masuk mobil dan tidak pernah bisa keluar dari mobil selama-lamanya. Sopir mobil yang terkunci di dalam mobilnya seumur hidup, maka dunianya hanya di dalam mobil itu saja. Ia tak punya pengalaman hidup di luar mobil. Andai dia punya istri, maka istrinya tak pernah lagi disentuhnya. Jika belum menikah, maka ia tak akan pernah menikah selama-lamanya. Apalagi punya anak atau mengenal manusia lain. Ia hanya makan kursi dan menggigiti besi di dalam mobil. Jika sudah habis, jasadnya kurus kering, mati, dan mengering di dalam mobil yang mengekangnya sendiri. Ini hanyalah perumpamaan. Ruh dan jasad itu seperti sopir dan mobil.
Jika ruh tak bisa keluar dari jasad, itu sama seperti sopir yang terkunci di dalam mobilnya. Ruh yang terkunci di dalam jasadnya tidak pernah punya pengalaman ruhani. Alam yang ia kenal hanya alam jasad, dan alam ruh dianggap tidak ada. Bayangkan jika semua orang terkunci di dalam mobilnya masing-masing, dan ada satu orang yang bisa keluar dari mobilnya. Karena semua orang terkunci, mereka menganggap bahwa yang benar itu adalah tetap terkunci di dalam mobil. Maka orang yang keluar dari mobilnya akan dianggap aneh, sesat, dan tidak umum. Padahal, justru dialah yang sadar dan bebas. Begitulah keadaan manusia. Semua terkurung dalam jasadnya sendiri. Ketika ada yang ruhnya keluar dan melihat kebenaran, ia dianggap sesat karena tidak sama dengan kebanyakan orang. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra, Mi'raj pun banyak yang tidak percaya, bahkan sebagian murtad, kecuali Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu yang membenarkan dengan penuh keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan kita, contoh yang seharusnya diikuti. Maka seharusnya ruh itu bisa keluar dari jasad, karena ruh bukan bagian dari badan. Agar ruh memiliki pengalaman ruhani, maka ruh harus bisa keluar dari jasadnya, sebagaimana sopir mobil yang bisa keluar dari mobil yang dikendarainya. Namun kadang, sopir takut keluar dari mobilnya, takut keserempet kontainer, takut ditabrak truk gandeng, takut digigit anjing, takut terjatuh ke lubang, takut tenggelam, takut terluka, atau bahkan takut tergoda oleh dunia. Padahal semua ketakutan itu hanya bayangan dalam pikirannya. Begitu pula dengan ruh yang takut keluar dari jasadnya karena bayangan-bayangan yang menakutkannya sendiri. Selama ruh itu terkunci di jasad, ia tak pernah mengenal alam ruhani, tak kenal cahaya, tak kenal bidadari, karena semua itu adanya di alam ruh, bukan di alam jasad. Ruh yang terkunci dalam jasadnya, itulah yang diumpamakan oleh Sayyidina Ali sebagai orang yang sedang tidur. Dan ketika mati, yakni ketika ruh keluar dari jasad, maka barulah ia bangun dari tidurnya. Namun, jika ruh seseorang sudah bisa keluar dari jasadnya, sementara ia masih hidup, itulah yang disebut mati sajroning urip. Mati di dalam keadaan masih hidup. Karena mati itu sejatinya adalah keluarnya ruh dari jasad, maka ketika masih hidup pun seseorang bisa mati dalam makna ruhani, yakni ketika ruhnya sudah bangun dan sadar. Awal dari makrifat adalah arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Awal kemakrifatan seseorang adalah ketika ia tahu siapa ruh di dalam jasadnya sendiri. Dan ruh itu hanya bisa dikenali ketika mata ruh telah terbuka, melihat dan menyaksikan. Dan mata ruh itu baru bisa terbuka ketika ruh sudah keluar dari jasad yang ditempatinya. Selama ruh tidak pernah keluar dari jasad, maka kemakrifatan atau makrifatullah tidak akan pernah diperoleh. Semoga faham.